Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan dan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, mungkin saudara-saudara di antara kita sudah mengetahui bahwa ada berita baru terkait dengan masalah konflik di Partai Demokrat. Saudara, beberapa tahun yang lalu, pada tahun 2000, sekitar 2 tahun yang lalu, Muldoko dan kawan-kawan, Jenderal Muldoko yaitu Kepala Staf Kepresidenan hari ini, mencoba untuk merebut Partai Demokrat dari kepengurusan Ketua Umum AHY ya, dengan menggelar Kongres luar biasa Partai Demokrat di Medan. Walaupun publik mengetahui, bahkan juga banyak anggota, mungkin bukan banyak, tapi anggota Demokrat tahu bahwa Pak Muldoko tidak pernah menjadi anggota Partai Demokrat, tetapi mungkin karena ada faksi, yaitu faksi Johnny Allen dan kawan-kawan di dalam Partai Demokrat itu untuk berupaya untuk merebut kepemimpinan AHY dari Partai Demokrat. Nah, saudara sekalian, berita hari ini kita juga disodorkan bahwa upaya ke arah itu dimulai lagi, walaupun tentunya upaya yang mereka lakukan ini adalah upaya hukum, karena di upaya hukum yang lain di bawahnya, yaitu mulai dari pengadilan tingkat pertama, kemudian banding dan kasasi Mahkamah Agung, Muldoko tetap kalah dan AHY sebagai pemenangnya. Memang saudara sekalian, bagaimana tidak kalah, Muldoko bukanlah kader Partai Demokrat itu. Tiba-tiba dia didorong untuk merebut Partai Demokrat, kepemimpinan Partai Demokrat, dengan melalui rekayasa kepesertaan di Kongres luar biasa di Medan yang lalu. Saya adalah mantan kader Partai Demokrat sejak dari dan pernah menjadi posisi di kepengurusan pusat, kemudian pernah juga menjadi wakil ketua umum DPD 1 Partai Demokrat di Maluku Utara. Jadi saya tahu betul tentang masalah Partai Demokrat. Nah, karena itu ketika Muldoko mencoba mengambil alih Partai Demokrat dengan cara inkonstitusional, sungguh memalukan dan kita menertawakan ya. Dan seorang jenderal mantan Panglima asuhan SBY tapi mengkhianat terhadapnya, sekarang merumput di istana kepresidenan Pak Jokowi. Dan saudara sekalian, sebagaimana dimuat oleh Tempo ya, Tempo Go ID kalau saya tidak salah, pada tanggal 3 April Senin ya 2023 hari ini. Baiklah, coba kita bacakan apa beritanya. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY melawan upaya Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung untuk menggugat putusan kasasi dalam kasus Kongres luar biasa Partai Demokrat. AHY menyebut PK diajukan Muldoko pada tanggal 3 Maret lalu, atau 1 hari setelah partainya mengusung mantan Gubernur Jakarta Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon presiden. Ya, memang ujungnya adalah perebutan ini yang membagi tugas. Istana Pak Jokowi ini membagi tugas untuk bagaimana caranya supaya Anies tidak bisa maju ke Pilpres 2024 yang akan datang. Pak Jokowi apakah kemudian mengatakan, oh jangan kaitkan dengan saya? Saya kira semua orang pasti tahu gitu. Pasti mengaitkan ke sana, karena itu Pak Muldoko adalah kepala orang kepercayaan Pak Jokowi, kepala staf kepresidenan. Dan orang pasti, dan kita tahu kan, Pak Jokowi kemarin juga melakukan manuver untuk mengumpulkan 4 partai membentuk koalisi besar untuk menghadapi Anies Rashid Baswedan. Nah, tetapi mungkin juga upaya itu tidak cukup. Pikir kalau dengan menggabungkan kekuatan besar, misalnya Pak Prabowo, Ganjar, atau Pak Prabowo, Erlangga, tetap juga untuk sulit mengalahkan Anies Rashid Baswedan jikalau Anies itu dibiarkan lolos
pada Pilpres 2024 yang akan datang. Oleh karena itu salah satu faktor yang bisa dikaitkan ke sana adalah bahwa gangguan Pak Muldoko terhadap Partai Demokrat ini bisa dan apa yang dikatakan oleh Ketua Umum AHY, Partai Demokrat ini bisa dikatakan benar, karena dengan kalau AHY diambil alih atau kepemimpinan Partai Demokrat itu bisa diambil alih dari AHY, maka tamatlah sudah Anies tidak akan bisa calon sebagai calon capres yang akan datang jika tidak ada partai lain yang bergabung selain Partai Demokrat, kan tidak cukup suaranya. Nah, AHY lantas menemui seluruh kader partai lewat apel pimpinan pada pagi hari ini yang dihadiri 38 ketua DPD, yang dihadiri oleh 38 ketua DPD ya. 514 DPC dan 1.800 anggota DPRD. Forum ini, kata AHY, berpendapat bahwa PK ini bukan tidak mungkin erat kaitannya dengan tujuan menggagalkan pencapresan Anies Rashid Baswedan. Ya tegas ya, memang kebacanya ke sana. Kalau tidak untuk apa PK kalau kalah di setiap tingkatan pengadilan kok, dan orang akan menertawai Pak Muldoko. Kalau dia bukan kader kok. Kader dari mana? Kader anggota partainya anggota Partai Demokrat ini tantangan oleh siapa coba? Kok tiba-tiba melakukan apa kudeta? Kan memalukan cara berpolitik model begitu. Ya kan Pak Muldoko kalau mau memimpin partai kan ya kenapa dia tidak bikin partai aja. Dia kan jadi kepala staf kepresidenan, udah lama juga bergabung dengan kekuasaan Jokowi, kan udah lama dari beberapa tahun yang lalu. Waktu itu kalau misalnya atau misalnya ya begitu dia kalah di dalam kongres luar, misalnya kongres biasa dia dianggap ilegal kalah, dia harus menyiapkan partai misalnya Demokrat apa gitu loh, Demokrat Perjuangan kayak Demokrat apa kayak ini partai orang sudah terkonsolidasi apa semua mau rampok di tengah situasi perampokan isu, bukan hanya isu ya, kita dihadapkan dengan fakta-fakta yang dikemukakan oleh Pak Mahfud MD bahwa terjadi perampokan uang negara di lingkaran Departemen Keuangan dan lain-lain sekitar 300 triliun lebih, belum di tempat-tempat yang lain negara, dan banyak orang menyoroti kepemimpinan Pak Jokowi yang dianggap gagal karena soal-soal seperti ini. Ini mau rampok lagi partai. Ini kan memalukan sebetulnya. Tapi ya sudah, kita baca saja sebagai suatu berita ya. Apalagi kata AHY, praktisi hukumnya yang juga menyebut PK bisa jadi ruang gelap dalam pengadilan karena ada celah masuknya intervensi politik. Bila intervensi itu benar terjadi, maka keadilan dan demokrasi di tanah air dinilai sudah dalam keadaan lampu merah atau darurat. Bukan hanya keadilan dan demokrasi, ini kejahatan politik yang mesti dilawan, Mas AHY. Harus dilawan oleh seluruh peserta, seluruh anggota partai di seluruh Indonesia. Ini praktek kejahatan kekuasaan yang tidak pantas dilakukan oleh lingkaran istana. Ini tidak pantas, dan ini pasti dikaitkan dengan Pak Jokowi. Nah, ya kalau Pak Jokowi kita lihat perilakunya seperti itu, ada sesuatu yang paling ditakutkan oleh Jokowi kalau misalnya bukan orang dia yang jadi presiden. Ada sesuatu yang negara ini rusak benar di bawah kepemimpinan dia ini, sehingga ada seakan-akan disembunyikan sehingga khawatir betul kalau Anies yang jadi presiden. Sehingga berbagai macam cara dilakukan untuk menjegalnya sebelumnya sebagaimana kita juga sudah saksikan. Bagaimanapun AHY menyebut pihaknya sadar ada resiko yang harus ditanggung ketika mengusung bakal calon presiden yang tidak dikehendaki oleh rejim penguasa. Sejak tahun lalu, kata dia, perwakilan tim kecil yang membantu Anies Baswedan sudah menyampaikan resiko ini, bahwa bukan tidak mungkin penguasa akan meradang. Termasuk resiko dari upaya Muldoko yang akan mengajukan PK untuk menghambat laju koalisi perubahan. Bahkan sejak tahun lalu pun AHY menyebut internal partai sudah memprediksi bahwa PK ini pasti akan sangat politis dan berpotensi membubarkan koalisi perubahan. Kini dugaan itu terbukti. Iya, jadi sekarang terbukti bahwa mereka mencoba melakukan PK
yang kira-kira PK ini hanya sekadar diajukan karena mereka pemerintah bisa mengintervensi lembaga yudikatif untuk memenangkan mereka. Dengan begitu maka hancurlah seluruh bangunan koalisi perubahan, dan Anies diduga agak sulit untuk maju ke gelanggang Pilpres yang akan datang, terkecuali ada partai-partai di luar tiga ini yang bisa gabung ke dalam untuk melengkapi itu. Nah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Mudah-mudahan para hakim di Mahkamah Konstitusi itu punya akal rasional, punya akal sehat, sehingga para penjahat politik ini, penjahat politik ini duga ya, ini jangan mereka memainkan cara-cara yang kotor di dalam merebut kekuasaan partai misalnya. Hari ini AHY menjelaskan bahwa kasasi telah menolak gugatan Muldoko lewat putusan nomor 487 K/TUN 2022 pada 29 September 2022. Tetapi kini, kata AHY, Muldoko mengklaim telah menemukan 4 novum alias bukti baru. Bukti apa? Wah, dia bukan anggota kok. Muldoko itu bukan anggota partai. Siapa yang tanda tangan kartu anggota coba? Dia anggota partai di masa siapa? Ketua umum di masa siapa? Apa di masa Anas, di masa SBY, atau di masa AHY? Atau ketua umum versi siapa? Johnny Allen dan kawan-kawan. Nah, jadi ya rakyat dipertontonkanlah terhadap suatu kejahatan yang digiring untuk merampas ya kedaulatan demokrasi dari pihak lain, yaitu Partai Demokrat. Atas tindakan Muldoko ini, AHY secara resmi mengutus tim hukum untuk mengajukan kontrak memori atas jawaban atas PK Muldoko ke PTUN Jakarta. Kami yakin sebentar, ini ada ya. Oke Pak, ini ya. Saya sebentar. Akan tetapi AHY membantah novum yang diajukan Muldoko ini sebagai bukti baru, sebab keempatnya sudah jadi bukti dalam sidang PTUN Jakarta dengan perkara nomor 23 November 2021. Atas tindakan Muldoko ini, AHY secara resmi mengutus tim hukum untuk mengajukan kontrak memori atas jawaban atas PK Muldoko ke PTUN Jakarta. Kami yakin Demokrat berada di posisi yang benar, kata AHY. Itu benar. Demokrat pun meminta bantuan kepada ex-ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Julfa untuk memimpin tim kuasa hukum melawan Muldoko. Seperti AHY, Hamdan pun satu suara bahwa keempat novum yang diajukan bukanlah bukti baru. Atas tudingan yang dialamatkan AHY kepadanya, Muldoko yang ditemui di lingkungan Istana Kepresidenan menyatakan belum bisa menjawab. Pertanyaan itu belum bisa saya jawab sekarang, kata Muldoko Senin 3 April. Bagaimana Anda mau jawab? Anda tidak benar kok. Jawab lo pasti belopotan juga. Ya, jadi kawan-kawan sekalian, memang ini cara-cara berpolitik yang di luar kewajaran sebagai dan para elitnya sudah tidak punya malu ya. Hanya sekadar mempertahankan kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan atau merekayasa seseorang untuk menjadi pemimpin pengganti dan mencoba untuk menjegal secara kasar seseorang yang dianggap sangat populer dan yang berpotensi akan membuka seluruh kotak Pandora kejahatan, dalam arti petik ya, kejahatan rejim ini
diduga kalau melakukan kejahatan baik dari sisi finansial maupun kejahatan di bidang yang lain, sehingga ada pucuk kepimpinan kita saat ini semacam khawatir betul kalau bukan orang dia yang menjadi penggantinya di masa akan datang. Maka kemudian dia melakukan manuver, misalnya kemarin manuver mengumpulkan 5 partai dan membriefing khusus untuk bagaimana supaya menyatukan kekuatan, sebagaimana juga dikemukakan oleh para pengamat politik yang menyampaikan pengamatan mereka di media, ruang-ruang media sosial maupun di media online dan media elektronik. Nah, khawatir betul sehingga partai induknya pun diabaikan. Ini saudara sekalian, kita dipertontonkan sebuah cara yang sangat naif dan sangat tidak demokratis, bahkan cara yang yang tidak wajar dalam suatu membangun kultur politik yang demokratis, kultur politik yang sehat. Ya, upaya-upaya yang dilakukan sepanjang tahun kemarin dan hari ini untuk menjegal seseorang untuk tidak maju dalam gelanggang demokrasi pemilu 2024 itu sangat terasa dan sangat terlihat melalui berbagai macam cara. Kini seseorang kepercayaannya dicoba untuk mengotak-ngatik partai orang lain yang sebetulnya orang yang disuruh untuk mengotak-ngatik itu dengan mengambil alih Partai Demokrat, misalnya Pak Muldoko bukanlah seorang kader Partai Demokrat, tetapi ini kekuasaan mencoba dengan cara yang kotor dan licik, bau busuk, ya, mencoba untuk berbagai macam cara, mencoba untuk terakhir kalinya dengan menyodorkan bukti yang sebetulnya atau novum baru yang mereka katakan, yang kemudian dibantah oleh AHY bahwa itu novum itu sudah pernah diajukan ke pengadilan sebelumnya, ya, tidak relevan. Tetapi namanya juga cara upaya untuk dicoba diganggu, dan maksimalnya pasti dimaksimalkan untuk bagaimana supaya Anies tidak ikut serta di dalam Pilpres 2024 yang akan datang. Nah, kita coba upaya mereka, dan ini adalah upaya bagian dari upaya istana. Ya, kalau Pak Jokowi menyatakan itu kan Muldoko misalnya, itu tidak bisa dipisahkan, karena kalau Pak Jokowi tidak mengizinkan yang bersangkutan atau tidak memberi lampu hijau kepada mungkin tidak pernah melakukannya, ya, melakukannya. Dan pasti kalau itu terjadi dan ada intervensi di peradilan ini dan misalnya hasilnya seperti yang diinginkan mereka, pasti akan terjadi kekacauan politik, karena pasti orang banyak melawan. Ya, Pak Jokowi, hati-hati di ujung pemerintahan Anda ini situasi sangat terjal. Jangan Anda sedang kemudian mengira bahwa Anda bisa mengendalikan situasi, apalagi PDIP Anda juga sudah diduga berseberangan ya dalam banyak hal. Kebijakan-kebijakan Anda ditolak juga oleh PDIP, dan kemudian ada partai lain dan kebagian dari masyarakat. Jangan kira bahwa suka-suka, ya, kemudian tidak menimbulkan turbulensi politik yang bisa jadi mengakhiri kekuasaan Anda dengan cara yang sangat menyakitkan kalau tidak hati-hati, kalau semua cara dihalalkan, ya. Oleh karena itu kita ingatkan supaya di akhir masa jabatan presiden ini janganlah membuat turbulensi atau cara-cara politik kotor diperankan oleh staf-staf atau bawahan Bapak, yang kemudian hal itu dikaitkan dengan Bapak secara langsung, karena misalnya ingin sekali supaya menyiapkan atau mengganjal seseorang untuk ikut di dalam pentas politik 2024 yang akan datang. Ya. Baiklah kawan-kawan sekalian, demikian kita soal ini kita akhiri sampai di sini, dan jangan lupa subscribe, like dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.